bersama, kembangkan kreativitas, wirausaha demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Malam hari ini kita jumpa lagi di Konsultasi Bisnis bersama saya Raden Teddy dengan tema atas permintaan banyak teman-teman. Malam hari ini kita akan sharing tentang perencanaan bisnis atau business plan. Ini juga bertepatan dengan tahun 2024 segera datang dan akan berakhirnya tahun 2023. Baik, teman-teman semua. Nanti saya akan sharing ke teman-teman beberapa sesi tentang business plan. Setiap sesi nanti akan saya buka sesi pertanyaan. Silakan nanti yang ingin bertanya langsung raise hand. Dan di sesi terakhir nanti teman-teman kita akan sharing atau diskusi tentang pembuatan laporan keuangan. Jadi ada kendala teman-teman di pembuatan laporan keuangan, nanti silakan sharing. Saya coba untuk membantu. Kemudian juga hal-hal yang lain yang berkenaan dengan perencanaan bisnis tentunya. Baik, teman-teman. Jadi komunitas UMKM Naik Kelas senantiasa secara rutin membuat berbagai agenda acara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, semata-mata untuk membantu untuk teman-teman pelaku UMKM, khususnya anggota komunitas UMKM Naik Kelas, bertambah kompetensinya. Jadi salah satu yang menyebabkan kegagalan suatu bisnis bagi pelaku UMKM khususnya adalah tidak direncanakannya bisnis tersebut. Teman-teman berbisnis dengan berjalan apa adanya tanpa perencanaan. Ayo, ada nggak yang merencanakan tahun 2023 kemarin ya? Jadi tahun 2022, tahun 2023 nanti saya akan menjadi begini. Atau ada nggak yang merencanakan saya akan naik kelas? Atau saya harus dapat laba dan lain-lain. Coba sekarang saya akan gambarkan satu gambaran umum untuk membuka wawasan teman-teman dulu ya. Satu gambaran umum di dalam menambah wawasan bagaimana sih terjadinya suatu proses bisnis dan perencanaannya. Coba kita perhatikan di sini teman-teman ya. Misalkan saja nih, ini gambaran umum sebagai pembuka acara kita malam hari ini. Misalkan saja teman-teman ingin bisnis pakaian, dagang pakaian lah, di kios ya, di peta kios. Nah, dengan asumsi nanti peta kiosnya kita sewa peta kios, dan juga ada biaya-biaya lainnya tentunya. Sebentar. Oke, misalkan kita akan bisnis pakaian ya dengan menyewa peta kios. Dengan terjadinya biaya-biaya seperti ini, misalkan asumsi biaya ya, sewa peta kios sebulannya 5 juta sewa nih
kayak kios seperti ini ya, anggaplah di mana Tanah Abang kayak atau di pasar mana kita sewa, mau bisnis pakaian. Kemudian biaya operasional setiap bulannya 1 juta. Biaya operasional misalkan biaya kebersihan, keamanan, ya, tentu ada minum atau konsumsi atau makan, yaitu sebulannya anggaplah 1 juta lah. Kemudian kita punya 1 orang karyawan dengan gajinya 3 juta per bulan. Ini adalah biaya yang wajib dikeluarkan setiap bulannya. Nggak mungkin kita nggak bayar sewa peta kios, nanti diusir. Nggak mungkin kita nggak bayar gaji karyawan. Nggak mungkin nggak bayar biaya kebersihan, keamanan, atau makan minum selama berjualan. Dan ini totalnya adalah 9 juta. Laku nggak laku barang dagangan kita, 9 juta ini harus keluar. Ya, teman-teman merasakan nggak seperti itu? Laku nggak laku dagangan, ada biaya yang dikeluarkan. Ya, tentunya. Nah, setelah itu, ya, dengan asumsi, nah ini asumsi lagi nih, satu pakaian yang kita jual, asumsinya untungnya 25.000, ya, kita asumsikan untungnya 25.000. Kalau seandainya kita ingin break even point, ya, dengan catatan dalam 1 bulan kita dagangnya 25 hari, 25 hari, ada hari tertentu kita tutup, ya, hanya 25 hari saja sebulannya. Berapakah, ya, jumlah pakaian yang harus kita jual 1 bulan agar kita nggak untung nggak rugi atau break even point dulu, nggak untung nggak rugi dulu deh, ya. Berarti kita dagang sebulan, ya, nggak untung nggak juga rugi, ya boleh dapat ini saja, capek aja, ya. Bayar sewa peta kios, bayar gaji, bayar biaya operasional. Nah, berapakah jumlah pakaian yang harus kita jual dalam 1 bulan, ya, catatan 1 bulan itu 25 hari, ya. Dalam 1 bulan agar biayanya break even, ya, dapat keuntungan minimal 9 juta lah sebulan. Berarti kan break even nih, nggak untung nggak rugi karena biaya kita juga 9 juta setiap bulan. Ini langkah awal dulu teman-teman harus tahu, dan saya yakin banyak yang tidak membuat seperti ini. Ya, coba teman-teman bayangkan sebulan itu kita berapa biaya dan kira-kira dapat nggak laba di atas itu. Nah, sekarang kita bicara labanya sama, break even point. Berarti 9 juta dibagi 25.000. Sehingga kita harus jualan 360 pakaian setiap bulan. Wajib nih 360 pakaian adalah target kita. Target agar break even dulu ya. Ini target break even. Nggak untung kita, break even dulu targetnya. Nah, kalau 360 pakaian per bulan, berarti seharinya kita targetkan 15 pakaian. Masih bisa lah ya teman-teman, 15 pakaian setiap hari. Dari pagi, dagang, sampai malam, masa nggak dapat jualan 15. Tapi kan baru break even nih, nggak untung, nggak rugi. Ini langkah awal ya, ini gambaran umum dulu ya teman-teman. Langkah awal di dalam membuat suatu perencanaan, saya kasih dulu gambaran umum. Bahwa kita membuat bisnis itu break even targetnya berapa? 15 pakaian setiap hari. Jadi kalau sehari itu dari pagi nih anggaplah toko atau kiosnya buka jam 8 pagi. Tunggu sampai jam 11 baru laku 10. Belum break even loh, itu masih rugi. Setelah makan siang baru dapat 15 pakaian terjual. Bersyukur dong, nggak rugi hari itu. Tapi juga belum untung. Ya, sudah 15 pakaian terjual. Berarti target break evennya sudah tercapai. Setiap hari harus punya target break even. Minimal break even ya setiap hari. Tapi teman-teman ya rugi, nggak dapat keuntungan. Ini langkah pertama. Terus langkah kedua bagaimana? Kawan-kawan UMKM kita gunakan cara-cara UMKM saja ya di dalam membuat bisnis plan ini. Kita tetapkan dulu berapa kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok kita sebulan itu berapa sih butuh uangnya? Anggap saja 3 juta misalnya. Oke. Ini tadi ya, ini yang tadi ya. 25 hari 300 atau 5%. Kita tetapkan dulu berapa keuntungan yang kita harapkan untuk kebutuhan pokok. Nah, anggap saja seperti ini ya. Kita butuh keuntungan 3 juta setiap bulan. Nggak mau kita break even. Kalau break even kita jualan 15 pakaian setiap hari. Baru break even. Sekarang kita pengen untung 3 juta per bulan. Berapa jumlah pakaian tambahan yang harus kita jual supaya untungnya 3 juta setiap bulan. Kembali, ya, kita rumuskan 3 juta yang ingin kita dapatkan dibagi 25.000 berarti 100 pakaian per bulan tambahan ya di luar ini tadi ya.
100 pakaian tiap bulan atau 5 pakaian setiap hari supaya untungnya nanti 3 juta sebulan. Artinya tadi yang break even 15 pakaian ditambahkan 5 pakaian sehingga sehari kita targetkan 20 pakaian terjual. Baru kita akan mendapatkan keuntungan 3 juta setiap bulan. Asik kan? Bisa ngikutin teman-teman ya. Ini langkah kedua. Tentukan dulu berapa biaya kebutuhan pokok keluarga kita setiap bulannya. Ya, saya asumsikan 3 juta. Mungkin ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, silakan saja. Nah, berarti teman-teman yang dagang pakaian seperti ini targetkan sehari harus 20 pakaian terjual. Kalau enggak makan. Nah, ini istilahnya ya. Dari pagi buka kios jam 8 sampai jam 12 baru 15 pakaian, ya, baru break even. Setelah makan ternyata sudah dapat 20 pakaian. Baru untung 3 juta setiap bulannya. Dan setiap hari harus minimal 20. Kalau baru lakunya 15 unit atau 15 pakaian, itu belum untung, belum rugi. Apalagi di bawah 15 pasti rugi. Jadi targetkan seperti itu. Ini gambaran umum tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis. Nah, permasalahan ketiga, kalau tadi satu break even, kedua pengen untung 3 juta, masa sih setiap bulan kita bisnis habis terus, nggak ada tabungan? Anggap saja kita pengen ada tabungan lah 1 juta per bulan untuk pengembangan bisnis. Ini langkah-langkah pengembangan bisnis. Mungkin banyak yang sulit terpikirkan, tapi sulit untuk mencapainya ya untuk saat ini. Anggap saja kita pengen safety atau tabungan kita itu 1 juta sebulan. Setiap sebulan itu kita nabung 1 juta. Supaya nanti kita bisa nambah modal sendiri, mengembangkan bisnis secara bagus ya teman-teman. Sehingga kita tetapkan seperti itu. Nah, sekarang berapa jumlah pakaian yang harus kita jual setiap hari atau setiap bulannya supaya dapat tabungan 1 juta sebulan? Kembali dengan rumus yang sama, 1 juta dibagi 25.000 berarti 2 pakaian per hari. Sehingga totalnya tadi 20 ya, 15, 5, dan 2. Target kita 22 pakaian setiap hari harus terjual. Supaya apa? Dapat memenuhi kebutuhan pokok 3 juta sebulan dan dapat nabung 1 juta sebulan. Oke, ini gambaran umum ada 3 langkah dari perencanaan bisnis. Kuncinya atau kesimpulannya bahwa teman-teman harus punya target penjualan untuk mendapatkan break even, untuk mendapatkan keuntungan kebutuhan pokok rumah tangga, dan untuk mendapatkan tabungan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan bisnis teman-teman semua. Ini sesi pertama. Ada yang ingin tanya? Silakan teman-teman. Kalau yang ingin tanya, silakan raise hand. Oke, silakan. Kalau ada yang mau nanya, ada yang sudah melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, menghitung break even, kemudian menghitung target supaya untung, atau menghitung target penjualan berapa minimal sehari atau sebulan supaya mendapatkan tabungan. Atau teman-teman berjalan apa adanya saja, nggak tahu untung atau rugi, yang penting jualan gitu ya. Ada yang seperti itu. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, ini baru awal gambaran umum tentang bagaimana sih, ini cara-cara UMKM saja yang saya sampaikan ya. Baru sampai kedua ya. Oke, belum tabungan, nggak apa-apa. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dulu. Ya, kadang-kadang masih banyak juga kan yang nggak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Labanya masih 1 juta sebulan, cukup nggak 1 juta sebulan untuk rumah tangga? Mungkin bisa dicukup-cukupin ya, namanya rezeki kita syukurin dari Tuhan. Oke, ada lagi mau tanya atau sudah sampai di mana teman-teman? Apakah selama ini sudah sampai langkah pertama saja break even atau sudah memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga atau bisa mencapai tabungan? Baik, kalau belum ada bertanya, saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, kalau tadi kan wawasan secara umum, wawasan secara umum atau gambaran secara umum tentang bagaimana membuat suatu perencanaan bisnis, ya. Suatu perencanaan bisnis, asal bahasa kerennya bisnis plan. Dari Kamura, Pak, untuk asumsi keuntungan ditentukan dari mana ya? Tergantung ya.
Asumsi keuntungan itu kalau untuk mendapatkan keuntungan setiap bulan tergantung diri kita. Kalau kita ingin untungnya sesuai dengan pemenuhan kebutuhan pokok, berapa sih kebutuhan pokok kita tuh? Ya, rasanya nggak ada yang cukup ya, kurang aja kita tuh ya. Nah, sehingga kita tetapkan kebutuhan makan minum keluarga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, berapa sih kira-kira jumlahnya sebulan, ya. Kemudian nabungnya berapa sih bagusnya sebulan, itu tergantung teman-teman semua. Bisanya berapa. Nah, ini kan perlu kewajaran, jangan sampai juga nanti teman-teman terlalu bermimpi yang terlalu besar sehingga tidak tercapai. Lakukan yang teman-teman bisa capai saja, ya. Impikan yang bisa teman-teman capai. Baik, saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Nah, kalau ini tadi gambaran umum dari awal pembuatan bisnis plan atau perencanaan bisnis ya. Saya lanjutkan dengan apa itu sebenarnya rencana, ya. Sederhananya ini ya pasti teman-teman tahu lah kan rencana. Rencana itu kan pasti pasti besok dong atau lusa atau ke depan atau jangka panjang. Bisa merencanakan itu besok, bisa merencanakan minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi. Nah, yang namanya bisnis plan biasanya merencanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi kita bisnis plan UMKM sajalah, ya. Bisnis bisnis plan UMKM itu ya setahun depan deh minimal tahun depan karena masih banyak di antara kita ini mikirin besok makan apa, ya. Merencanakan besok aja udah susah, apalagi 5 tahun ya gitu kan. Oke. Sederhana daripada rencana adalah suatu tindakan, ya, tindakan untuk mencapai impian atau tujuan. Jadi teman-teman mulai hari ini pikirkan impian atau tujuan bisnis teman-teman tahun 2024 nanti. Ya, pikirkan malam ini, setidaknya besok teman-teman membuat apa tujuan atau impian dari bisnis Anda. Jangan begini-begini saja dong. Ya, bisa jadi misalkan nih kita bermimpi itu dalam bentuk visi, mimpi, tujuan, maka bikinlah atau buatlah visi dan misi. Visi itu adalah mimpi kita, tujuan kita, cita-cita dari bisnis kita. Visi biasanya jangkanya panjang, tapi kita buat 1 tahun saja. Visi kita tahun depan, visi tahun 2024. Ini adalah impian. Silakan saja bebas. Tapi dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis. Misalkan contohnya teman-teman ingin punya apa meningkatkan mendapatkan keuntungan 3 juta per bulan. Bisa jadi selama ini kan keuntungan teman-teman cuma 1 juta per bulan atau 2 juta, masih dibuat 3 juta. Tahun depan saya akan harus dapat untung 3 juta per bulan, misal ya. Ini kan impian atau cita-cita dan masih dalam kemampuan teman-teman. Upayakan visi itu ada angkanya, tujuannya jelas, ya, ada angkanya. Nah, atau misalkan mimpi teman-teman naik kelas lah. Sekarang ini saya usaha mikro naik kelas ke usaha kecil. Itu cita-cita atau impian atau tujuan. Silakan saja. Mana yang lebih nyaman teman-teman? Atau banyak sekali membuat menjadi produk terkenal, ya. Visinya menjadikan produk saya terkenal di wilayah provinsi misalkan. Kan nggak ada ukurannya. Terkenal itu yang bagaimana sih? Jadi buatlah ukuran. Buatlah ukuran itu dalam bentuk angka. Naik kelas ini ada angkanya. Mikro dan kecil ini kan ada angkanya, teman-teman. Berdasarkan omset dan modal. Bisa jadi misalkan teman-teman impiannya itu adalah meningkatkan penjualan menjadi sebesar 100 juta per bulan. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin sekali. Sehingga nanti kalau kita memilih yang mana, apapun visi kita, pastikan kita tahu cara-caranya. Kita akan tuliskan juga cara-caranya. Nah, cara-cara untuk mencapai ini adalah misi. Ya, misi, cara atau langkah untuk mencapai visi. Jadi kalau seandainya teman-teman pilih salah satu, ada punya punya pilihan sendiri, maka tuliskan juga langkah-langkahnya. Biasanya langkah-langkahnya lebih dari satu. Kalau visi hanya satu, maka langkah-langkahnya biasanya lebih dari satu. Saya contohkan, saya ambil yang di atas saja misalnya ya. Saya ambil yang di atas, saya hapus yang di duanya. Meningkatkan keuntungan menjadi 3 juta per bulan. Bagaimana cara atau langkah untuk mencapai keuntungan 3 juta per bulan di tahun 2024?
Misalkan langkah pertama, meningkatkan penjualan. Misalkan saja teman-teman asumsi keuntungan 10% lah produknya ya. Misalkan jualan pakaian tadi untung 10%, atau teman-teman jualan bakso untung 10%. Ya. Maka supaya 3 juta per bulan kan harus omsetnya 30 juta. Supaya 10%-nya kan 3 juta nih. Meningkatkan penjualan menjadi 30 juta per bulan. Nah, meningkatkan penjualan, kita kan butuh siapa? Pelanggan, customer, promosi, dan lain-lain. Bisa jadi yang kedua kita meningkatkan jumlah pelanggan juga. Ini langkah-langkah kerjanya ya. Meningkatkan jumlah pelanggan, mencari reseller. Kalau kita jual pakaian misalnya, kan, kita cari reseller. Kawan-kawan di komunitas UMKM Niklas ini cukup banyak dan bahkan kita punya program reseller. Siapa yang mau membuat acara program reseller, hubungin Kang Asep ya, nanti saya buatkan. Ya, yang tentu jelas produknya bisa diterima tingkat nasional, ya, bisa dijual tingkat nasional. Program reseller ya, kita terakhir waktu itu buat program reseller bersama Pak Jenny ya, bibit bibit apa aneka bibit buah dan sayur-sayuran. Mudah-mudahan Pak Jenny membuahkan hasilnya. Saya mendengar beberapa reseller sudah bergabung bersama Pak Jenny. Jadi kalau teman-teman ingin ikut atau mempromosikan produknya dengan program reseller, silakan hubungin Kang Asep. Syaratnya produk teman-teman bisa diterima secara nasional. Nah, mencari reseller atau bisa jadi memberikan pelayanan terbaik, dan ini kayaknya menjadi kendala utama teman-teman UMKM. Pelayanan ya, senyum aja susah tuh. Coba dong belajar senyum kita ya. Salah satu bagian pelayanan adalah senyum saat berkomunikasi dengan customer atau pelanggan. Dan bisa jadi meningkatkan kualitas produk. Ya, produk kita saat ini bagaimana sih? Apakah sudah bisa diterima cukup bagus atau lainnya? Sehingga eh, kita akan tahu produk kita ini bisa diterima secara baik atau di mata konsumen. Bu Jenny, bagaimana mungkin bisa naik kelas jika nggak ada penghasilan atau nggak ada penghasilan? Berarti belum ada bisnis ya, Bu Jenny? Nih, teman-teman ya, naik kelas itu, kelas UMKM itu ada 4, mikro, kecil, menengah, dan besar. Ya, mikro, kecil, menengah, dan besar. Mikro itu syaratnya penjualan per tahunnya di bawah 2 miliar. Saya 10 juta per tahun Pak Teddy. Ya, di bawah 2 miliar dong usaha mikro ya. Siapa yang di bawah 2 miliar per tahun? Ya, karena di Indonesia sebagian besar masih di bawah 2 miliar per tahun ya. Nah, usaha kecil itu penjualannya 2 miliar sampai 15 miliar per tahunnya. Usaha menengah 15 sampai 50 miliar per tahun. Nah, di atas 50 miliar per tahun itu usaha besar. Oke, ada Bu Sri. Silakan Bu Sri Soehartini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Mohon Malam maaf Ibu. sih, mohon maaf nanya Pak. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah tadi Pak, yang misi yang sudah saya kerjakan meningkatkan penjualan dan lain-lain itu rupanya dipercepat Allah di akhir tahun ini Pak ya. Memang saya speed up di bulan Alhamdulillah. ya. Ya, Sejak ya. Bapak ngajarin dengan Pak Mario itu saya kan nyimak terus speed up lah kami. Nah, planning kami 2024 adalah memperbesar kapasitas produksi ya Pak ya. Nah, Ya. kendala kami yang pertama adalah space, Pak. Karena rumah yang kami gunakan sekarang kan rumah ya, Pak ya. Sedang untuk kemarin saya searching mesin itu dia harus tempat yang lebih luas gitu, Pak ya. Nah, tentu saja ini kan kendala bagi kami. Kalaupun saya harus nyewa tempat kosong kemudian saya bikin tempat produksi itu kan harus ada kos lagi. Itu pertama, Pak. Eh, yang kedua adalah tentu saja kan perlu modal lagi lebih besar gitu Pak ya. Kalau modal kemarin saya sudah ke BSI dibilangnya nanti Maret udah bisa top up Pak kurnya. Ya. Saya masih punya ring 500 juta kemarin baru saya ambil 150. Jaminan rumah harga 2 M lah, rumah saya yang satunya masih safe itu. Nah, kendala saya itu sekarang peningkatan kapasitas produksi, Pak Teddy. Alhamdulillah Ya. sudah ada orang Jakarta yang mengajukan kontrak ke kami
untuk 1 tahunnya untuk 100.000 box, Pak. Oh, Pak Alhamdulillah. Telo, ya 100.000 kemasan. Ini kemarin pengiriman perdana ke Malaysia lewat KBRI, Pak. Anak-anak HIPMI, Alhamdulillah. Eh, saya memang mohon maaf bukan apa, saya mencoba berjualannya itu semula saya dengan cara UMKM, Pak. Door to door, pasar apa. Kemudian saya mencoba dengan B2B. Ternyata dengan B2B itu efeknya wow gitu, Pak. Nah, ini kami juga menunggu untuk kontrak Alfamidi, Pak ya. Alfamidi. Kemudian yang paling tidak terduga itu dari ini, Pak. Apa SKG, Sentra Kria Galeri, Kota Madya Surabaya. Saya berpikir kan seperti Deskranasda. Ternyata sekarang alhamdulillahnya setiap ada kunjungan R1, R2 atau kementerian atau event, itu Pak Telo itu nyangkut, Pak. Sehingga permintaan mereka tuh 250, 300 kemasan. Alhamdulillah ini doa ini dari Pak Mario, Pak Teddy gitu. Nah, kendala kami sekarang ini bagaimana meningkatkan kapasitas produksi dengan keterbatasan space kami. Itu sih Pak yang utama untuk bisnis plan kami 2024. Terima kasih Oke. Pak. Luar biasa Bu Tini, ya Pak Telo. Tapi enak banget ya Pak Telonya ya maju Bu Tini. Ya, peningkatan produksi menjadi bagian materi kita malam hari ini ya Bu Tini ya. Nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana sih aspek-aspek di dalam pembuatan perencanaan keuangan. Salah satunya tadi kapasitas produksi. Nah, nanti ada bagiannya saya akan jelaskan supaya nanti nyambung ya Bu Tini, supaya nanti teman-teman bisa ngikutin semua. Baik. Nah, karena pertanyaan Bu Tini tadi saya lanjutkan supaya nanti ketemu nanti pada aspek produksi, pada di mana kita akan bicara bagaimana kapasitas produksi ya. Ini teman-teman, jadi mulai malam hari ini pikirkan dulu visi dan misi teman-teman. Ya, tadi ada pertanyaan Bu Jenny, usahanya nggak maju-maju. Bisa jadi apa ya, ada sesuatu yang keliru atau yang salah, bisa didiskusikan lebih detail lagi nanti Bu Jenny ya. Karena kita kekurangan data dan eh, insya Allah kami akan membantu untuk diskusi di bagaimana cara penjualan teman-teman meningkat ya. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman untuk masuk ke ranah reseller, bagaimana memproduksi, mempromosikan, bagaimana nanti apa meningkatkan penjualan atau usulan materi-materi yang teman-teman inginkan, silakan sampaikan ke Kang Asep yang ada di ruang Zoom ini. Baik, setelah teman-teman membuat visi dan misi ya sudah ditetapkan, nah, visi ini harus terjangkau, harus teman-teman merasa bisa melaksanakannya, tapi tidak bisa sekarang, tahun depan kayak gitu ya. Butuh waktu yang cukup lama, lebih kurang 1 tahun lah ya. Tadi Bu Tini alhamdulillah sudah menetapkan target 2023, belum akhir tahun sudah tercapai, itu luar biasa ya. Artinya Ibu Tini sudah menetapkan target nih, sebelumnya di 2022 kemarin Bu Tini menetapkan target. Kita berbisnis tanpa target agak kesulitan untuk berkembang. Jadi kita paksakan diri kita harus punya target. Sehari saya harus jualan minimal 30 lembar pakaian. Kayak tadi ya contoh. Nah, setelah visi dan misi ditetapkan, langkah-langkah selanjutnya adalah kita membuat analisis SWOT dulu. Ya keren ya, bahasanya SWOT ini apa lagi. Tulisannya ke bawah lagi. SWOT. S ini adalah kekuatan, ya strength, kekuatan. Kita harus tahu persis apa kekuatan diri kita. Weakness adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat, ancaman. Nah, 4 hal inilah yang sering sekali dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha besar, melakukan analisa bisnisnya dengan analisis SWOT. Ya, kita coba menganalisis SWOT usaha kita, meskipun kita UMKM. Sudah saatnya UMKM juga harus berani menganalisa SWOT. Ya, nah SWOT ini terbagi antara strength dan weakness. SW, kelemahan dan kekuatan ini adalah internal ya teman-teman, internal. Ingat, internal itu artinya diri kita atau produk kita ya, bukan produk eksternal atau produk orang lain gitu ya.
internal. Ingat ini. Artinya tentang diri kita nih, atau tentang produk kita, tentang SDM atau tenaga kerja kita, ada nggak kekuatan kelemahan daripada SDM kita? Sementara kalau apa namanya, kalau opportunity dan ancaman, peluang dan ancaman ini eksternal. Jadi berbeda antara internal dan eksternal. Eksternal artinya di luar kita, di luar produk kita, di luar bisnis kita. Coba sekarang ya, teman-teman tuliskan malam hari ini, atau bisa kalau bisa ingat tuliskan sekarang kalau ada kertas, atau besok-besok boleh juga ya, di dalam membuat perencanaan bisnis. Jadi merencanakan bisnis itu kita harus tahu dulu nih kekuatan dan kelemahan diri kita, peluang dan tantangan atau ancaman yang akan terjadi. Contohnya saja begini misalkan, saya punya kekuatan bahwa produk saya ini kemasannya bagus, menarik, kemasan. Ini kekuatan. Kalau orang lihat kemasan produk saya pasti beli. Nah, itu menjadi kekuatan kalau memang kemasannya yang cukup bagus dibandingkan produk lain. Atau misalkan kekuatan kita, harga kita lebih murah daripada yang lain. Itu juga kekuatan. Orang pasti beli produk kita karena lebih murah. Nah, coba teman-teman pikirkan apa kekuatan produk teman. Oh, kalau opak telo itu rasanya unik ya, Bu Tini ya. Itu kekuatan. Rasanya unik. Makanya laris nih Bu Tini opak telonya. Targetnya sudah tercapai. Karena punya kekuatan rasanya unik ya. Atau bentuknya, atau kemasannya, dan lain-lain. Nah, coba teman-teman tuliskan masing-masing kekuatan. Apakah kekuatan produk teman-teman atau produk kekuatan diri kita sebagai pelaku usahanya. Ya, saya punya banyak teman misalnya yang bakal beli produk, itu kekuatan. Jadi pergaulan yang luas atau apa, jaringan pasar. Saya sebagai owner punya jaringan pasar yang kuat, itu ya. Nah, saya contohkan ini dua kekuatan. Misalkan, silakan teman-teman tuliskan masing-masing apa kekuatan diri kita. Berikutnya, misalkan kelemahan. Wah, ini sebagian besar UMKM kelemahannya itu modal terbatas ya. Modal terbatas atau peralatan penunjangnya sangat minim sehingga sulit meningkatkan produksi. Ini peralatannya udah tua sehingga berdampak buruk pada hasil produksi, atau tidak efisien karena peralatannya sudah tua dan lain-lain. Ini adalah kelemahan. Kan modal kan internal nih, peralatan kan apa, sumber daya yang kita miliki juga internal. Jadi keduanya ini adalah internal, modal dan peralatan. Nah, tuliskan kelemahan teman-teman misalkan. Bisa jadi kelemahan teman-teman nggak punya jaringan yang bagus, ya, sulit misalkan berkomunikasi, kelemahannya, atau kemasannya tidak, produknya tidak punya kemasan. Ya, ada beberapa kelemahan, silakan tuliskan semua kelemahannya yang teman-teman tahu. Tuliskan juga kekuatan yang teman-teman tahu. Sering sekali kita ini tidak tahu kekuatan dan kelemahan diri kita. Kita lebih tahu tentang orang lain ya teman-teman. Tentang diri kita kadang-kadang sulit. Nah, malam hari ini coba cari kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Produk kita, bisnis kita. Bagaimana mungkin kita akan maju kalau kita tidak tahu kekuatan dan kelemahan bisnis kita. Nah, bagaimana dengan peluang? Misalkan saja contoh peluangnya, produk menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ini kan eksternal ya, pokok. Misalkan kita dagang beras, itu kan kebutuhan pokok masyarakat. Itu suatu peluang bagi teman-teman untuk berkembang. Peluang untuk berkembang. Atau misalkan banyak sekali bazar, event bazar atau pameran yang bisa teman-teman ikuti. Itu pun peluang, ya, peluang teman-teman untuk mengembangkan bisnis. Atau bisa jadi misalkan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan belanja produk UMKM, itu kan peluang juga. Ya. Jadi ya cukup banyak sekali kalau teman-teman yang jualan payung misalkan ya, ini musim hujan, itu peluang. Nah, gitu. Ancaman, apa contoh ancaman? Cukup banyaknya persaingan. Nah, ini wajar. Persaingan merupakan ancaman atau tantangan ya, bahasa ininya tantangan. Tantangan teman-teman ya persaingan, atau misalkan teman-teman terkendala dari supplier ya, bahan bakunya yang masih minim, ini juga tantangan. Negosiasi dengan supplier itu tantangan, bahan baku yang minim, apalagi banyak, misalkan regulasi. Bisa jadi bahwa di daerah tertentu produk teman-teman tidak bisa diterima karena regulasi. Coba pikirkan, kalau bisa tuliskan malam hari ini, apa kekuatan produk dan kelemahannya,
Apa peluang dan tantangan bisnis teman-teman masing-masing? Oke, saya buka ruang sesi tanya jawab untuk sesi ini. Silakan, ada yang ingin bertanya, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan raise hand atau mulai chat juga boleh. Lihat dulu ya. Bu Jenny, kekuatan saya, makanan saya enak tanpa MSG. Nah, ini produknya apa Bu Jenny? Pempek ya. Imade kualitas lebih bagus. Good. Bu Yeti, kenapa sudah lama berbisnis tapi gini-gini aja? Apa salah strategi bisnis? Kadang sedang akan maju, selalu ada saja gangguan. Ya, kita bahas ya. Kita bahas Bu, Bu Yeti ya. Ini dalam bisnis plan ini dari aspek-aspek nanti kita bahas. Kelemahannya modal sebagian besar ya. Kualitas sama dengan branded, harga ekonomis, fleksibel, bisa bisa membuat harga produk sesuai permintaan konsumen. Ya, silakan teman-teman tuliskan. Bisa jadi di chat Zoom Anda tuliskan apa kekuatan dan kelemahan. Jaringannya luas, kelemahan tenaga kerja, kelemahan lain kurang promosi, ya kekuatan saya kualitas lebih baik. Kelemahan, Anton, tempat produksi tidak memadai, pemberian bahan baku masih eceran. Yes, bisa jadi kelemahan. Modal terbatas, rata-rata bazar suka ikut tapi kurang modal. Sulit mencari partner yang baik hatinya. Oke, banyak ya teman-teman di sini menuliskan. Produk saya sudah masuk Indomaret Poin di Semarang. Saya butuh info pemasaran produk saya agar bisa cepat naik kelas Pak. Tadi eh, info apa nih Bu Sumiati? Daya beli masuk kemana Pak Mahdani? Oke, nanti kita bahas model bisnis kanvas ya teman-teman. Itu daya beli. Hmm. Saya jasa agen nih Pak Yiswanto. Saya jasa agen properti online untuk target menjadi UMKM di bidang bidang jasa yang cocok apa ya Pak? Maksudnya gimana nih? Saya jasa agen properti online untuk target menjadi UMKM di bidang jasa yang cocok apa ya Pak? Bisnis itu setiap yang menghasilkan keuntungan ekonomi ya, jasa properti, jasa penjualan itu juga bisnis. UMKM itu kategori apabila omset teman-teman atau pendapatan teman-teman di bawah 50 miliar setahun ya. Di bawah 50 miliar itu kategori UMKM. UMKM itu ada tiga, mikro, kecil, dan menengah. Mikro itu di bawah 2 miliar, kecil 2 sampai 15 miliar, menengah itu 15 sampai 50 miliar. Jadi kalau masuk kategori UMKM, ya rata-rata sebagian besar di Indonesia masuk kategori UMKM. Kecuali ini kalau teman-teman, kalau tadi Pak Iswanto omzetnya atau pendapatannya sudah di atas 50 miliar, berarti sudah masuk usaha besar, ya bukan lagi UMKM. Oke Pak Muhyar, Muhyar silakan. Ben Enak Food. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam, silakan Pak Muhyar. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih Pak Teddy atas waktu yang diberikan pada saya, atau kesempatan yang pada saya untuk bertanya. Pak, maaf ya Pak, ini agak mendetail pertanyaannya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Pak, untuk menciptakan suatu sistem baik di dalam produksi atau pemasaran itu bisa kuat di samping kita istilahnya mengikuti perubahan, misalnya kebutuhan konsumen atau mengikuti kehendak konsumen supaya sistem penjualan produksi itu bisa kuat. Bagaimana caranya, Pak? Itu sementara yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih ya, Pak.
Ya, yang jadi ya menciptakan sistemnya, Pak? sistem ya. Ya, jadi ya memang apa ya, pelanggan memang kunci kunci utama ya teman-teman. Saya pernah sampaikan ya Pak Mulia dan teman-teman semua. Kendala kita ini jaringan pasar, mempertahankan pelanggan menjadi pelanggan seumur hidup. Ya, kalau Dewan Pakar kita Pak Mario mengatakan ya bagaimana barang kita bisa laku, laku lagi, laku terus ya. Nah, kalau udah Betul. laku terus itu sudah pelanggan seumur hidup. Dan bagaimana menciptakan pelanggan kita tuh belanja terus ke kita, sampai anaknya juga, sampai cucunya tetap belanja produknya kita. Nah, ini kan satu sistem ya Pak ya. Satu Ya. sistem ini banyak hal. Pertama memang dari kualitas produknya, kedua dari sisi harganya, ketiga dari sisi manfaat, dan keempat dari sisi layanan. Nah, ini empat hal yang harus kita terapkan secara bersamaan, Pak. Sering sekali UMKM ini harganya murah, tapi ngomongnya ketus. Gitu ya. Harga berapa Pak tadi? 50.000. Oh, gayanya itu sambil nengok, entah nengok mana gitu kan. Nah, ini kadang-kadang konsumen males walaupun harga murah, ya kan? Tapi cara pelayanan kita yang nggak bagus. Kadang-kadang itu nggak sih kita sadarin loh Pak Moya, ya teman-teman. Cara kita itu nggak kita sadarin bahwa cara pelayanan kita itu sebenarnya banyak nggak diterima oleh pelanggan. Jadi teman-teman yang merasa kenapa ya penjualan saya nggak maju-maju, coba tengok cara pelayanan kita. Minta koreksi teman-teman terdekat ya, saudara, keluarga. Mintakan masukan, apakah pelayanan teman-teman sudah tepat, sudah baik atau belum. Kayak gitu. Jadi bentuk sistem itu tadi berkesinambungan ya Pak, dua-dua, empat-empatnya harus berjalan secara baik. Ya. Pelayanan, kualitas, harga, ya, apa tadi saja. Nah, ini harus secara berkesinambungan. Jangan hanya harga saja, tapi yang lain tidak. Nah, nanti akan detail ada di aspek-aspek yang akan saya jelaskan juga, Pak Moya. Oke, Iya, terima kasih, Pak. sama-sama. Siapa lagi ada mau nanya? Pak Swandi mau nanya tadi. Silakan Pak Swandi. Ya, selamat malam Pak Teddy Malam Pak Swandi dan Halim. teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya Pak Swandi, saya dari Solo, Pak. Alhamdulillah Solo ya, mantap. Ya, ya usaha saya produk permen asem dan jahe, Pak. Oke. Jadi ini produk turun temurun ya dari keluarga ya. Jadi masih eksis sampai hari ini. Selama ini dari banyak pengalaman, satu hal yang paling mendasar yang sering menjadi kendala bagi UMKM adalah pemasaran, Pak. Di luar Oke. aspek-aspek lainnya, Pak. Itu yang paling utama. Karena kalau bisa buat produknya bagus, enak, packagingnya oke, tetapi pemasarannya tidak bisa jalan dengan baik, akhirnya semua jadi sia-sia ya, Pak ya. Ya mungkin Benar. selama ini saya sering ikut bergabung di komunitas UMKM, Pak, di Ya. sekitar Solo Raya ya, Pak ya, bergabung. Baik kita juga bekerja sama melalui Dinas Koperasi UMKM untuk bisa masuk ke seperti Indomaret, Alfamaret, Indogrosir, bahkan terakhir ini tadi saya sempat deal sama Transmart ya Pak ya, untuk bisa masuk secara perorangan ataupun komunitas dari UMKM. Itu kan yang kita lakukan untuk bisa membranding produk kita dan juga mungkin produk itu supaya bisa dikenal dan akhirnya bisa terjual di masyarakat dengan eksis atau konsisten gitu loh Pak. Ya. Nah, mungkin salah satu pemasaran yang kadang UMKM kita ini kebingungan Pak adalah satu bentuk jaringan atau hubungan yang bisa membuat UMKM ini terhubung gitu loh Pak. Nah ini kalau di Solo Raya ini itu dari pihak Dinas Koperasi UMKM menghubungkan kita ke supplier tersebut. Misalkan Indomaret dihubungkan. Setelah dihubungkan itu supaya nanti kita bisa masuk di sana. Walaupun memang pihak Indomaret, Alfamaret ada kurasi produk ya Pak ya. Kurasi produk yang dilihat dari packaging khususnya mungkin taste rasanya dari produk tersebut. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, bagaimana supaya jaringan dari pemasaran ini baik dari dinas ataupun
dari sisi apapun itu bisa untuk mendongkrak sales atau penjualan kita, Pak. Jadi pemasaran seperti apa yang UMKM ini butuhkan supaya terjaring. Seperti itu, Pak. Nah, kemarin juga kita sempat terhubung dengan universitas, Pak. Jadi berhubungan dengan universitas, dengan prodi tertentu di bidang kewirausahaan untuk terjadinya omset penjualan yang meningkat gitu, Pak. Ya, pertanyaan saya yang utama itu, Pak, pemasaran Oke. dan pembentukan jaringan pemasaran ini untuk khususnya UMKM supaya akhirnya bisa meningkatkan produk penjualan gitu, Pak. Terlepas dari Oke. semua sisi yang lain, Pak, ya. Dari Ya. sisi yang tadi seperti SWOT-nya juga, termasuk produknya bagaimana, packaging-nya bagaimana, itu mungkin secara internal akan bisa diperbaiki lebih cepat daripada Oke. pemasaran yang lebih sulit ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak Oke. Teddy. Baik, Pak Suandi dari Solo. Ya, teman-teman semua. Jadi banyak juga teman-teman yang kendala dari sisi pemasaran, ya. Pemasaran atau bagaimana sih cara meningkatkan jaringan pasar kita. Nah, malam hari ini memang sengaja kita buatkan dalam perencanaan bisnis ini, nanti teman-teman akan saya sering tentang model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas itu suatu model dari Belanda yang cukup terkenal. Tapi kan bagi kita UMKM, apa lagi model bisnis kanvas itu kan. Tapi akan saya bawakan dengan bahasa sederhana. Ini berkaitan dengan saya, Pak Suwandi. Tapi lebih bukan gini, sebagian besar pelaku UMKM ini tidak menetapkan target pasar. Siapa sih target pasar? Kalau gula asem itu biasanya target pasarnya siapa? Apakah anak-anak, ataukah orang tua, ataukah wanita, atau pria saja, atau yang pendapatan menengah ke bawah atau menengah ke atas? Nah, teman-teman jarang sekali menetapkan target pasar. Ya, jangan sampai teman-teman berjualan mobil, ini bahasa sayanya jualan mobil di area masyarakat menengah ke bawah, nggak bakal ada yang beli, iya kan? Salah target. Nah, makanya timbul keluhan, kenapa ya dagangan saya nggak laku-laku, targetnya yang salah. Nah, Pak Suandi tadi kan punya permen atau produk gula asam. Nah, coba saya lihat nih produknya Pak Suandi sebentar. Nih, Pak Suandi bisa jelaskan dikit, Pak. Eh, produknya, Pak. Permen, permen. Silakan dibuka, silakan ya. Dijelaskan sedikit produknya Pak Suandi. Ya, ini produk permen asem, Pak, ya. Sudah Oke. ada sertifikasi izin PIRT juga, terus sertifikasi halal juga udah kita miliki dengan mengikuti ketentuan yang ada kemarin seperti ini. Jadi memenuhi dengan permintaan dari Dinkes Kesehatan ya, yang menentukan spesifikasi untuk keterangan di produk tersebut, Pak, ya. Nama, merek, terus komposisi, terus produksi, jumlah atau pieces gram yang seperti itu. Terus enggak juga masalah expired seperti ini ya, Pak, ya. Oke. Jadi ini kita cocokkan dengan ketika ikut pelatihan-pelatihan UMKM itu, Pak. Seperti Ya, itu. ya. Itu sudah dilengkapi. Biasanya yang belanja atau membeli produk Pak Suwandi ini pasarnya siapa, Pak? Anak-anak, remaja, orang tua, atau bagaimana? Biasanya yang belanja, yang beli. Ya. Jadi kalau permen asam itu cenderung ke mungkin di bawah 45 tahun ya, di bawah 50 tahun ya, 45 ke bawah sampai Iya, anak-anak itu bisa, Pak, kalau untuk permen asam ya, untuk permen asam. iya, iya. Tapi kalau untuk Oke, permen jahe mungkin di atas 35 atau di atas 40 tahun ya. oke. Seperti itu, Pak. Memang mulai ketika sering ikut pelatihan ini mulai saya Terbuka ya wawasannya. tentukan juga target lebih spesifik gitu, Pak. Mungkin Benar. mungkin tidak hanya cowok atau cewek, umur, Ya, tapi juga demografi atau sosial juga itu diajarkan, Pak, bisa. untuk memetakan seperti itu. Ya, Ya, memang yang saya rasakan itu butuh sekali jaringan pemasaran yang bisa terkoneksi, Pak. Contoh benar. kemarin ketika saya negosiasi dengan pihak Universitas Negeri 11 Maret, ketemu salah satu prodi, ketua prodinya, dari situ mereka membuka kesempatan, oke Pak Suwandi, produknya kita bisa masuk di sini. Nah, itu jaringan yang langsung gitu loh, Pak. Tidak jaringan yang kadang-kadang banyaknya sulit, Pak. Sehingga kan Benar. contoh kalau mau masuk supermarket gitu, Pak, ya,
ada listing fee, biaya listing, ada biaya vendor, ada biaya lain-lain Oke. dan lain-lain. Sehingga akhirnya memberatkan UMKM, Pak. Akhirnya nggak berani masuk gitu, Pak Teddy. Iya. Oke, Seperti Pak itu. Swandi. Thank you. Nanti kita jelaskan lebih lanjut, dan Pak Swandi kalau nanti ingin apa, ada tim kita di Universitas 11 Maret juga, Bu Hanifah. Kalau nanti mau tahu Bu Hanifah itu tim saya, dia dosen di 11 Maret. Nanti minta nomornya Kang Asep ya, biar nanti dikonekkan juga dengan Bu Hanifah tentunya. Ya, jaringan ya teman-teman, jaringan kita komunitas ini cukup besar. Komunitas UMKM Naik Kelas ini ada di 38 provinsi. Program reseller kita sangat membantu teman-teman. Silakan yang ingin ikut atau membuat acara program reseller tanpa dipungut biaya ya. Ya teman-teman, komunitas UMKM Naik Kelas ini saya secara pribadi seoptimal mungkin ya, tidak memberatkan teman-teman semua. Ya. Semata-mata saya dan teman-teman komunitas UMKM Nekas ingin membantu meningkatkan kinerja, meningkatkan penjualan teman-teman. Itu harapan kami selaku pengurus komunitas UMKM Nekas. Jadi jangan khawatir, tidak ada dipungut biaya untuk ikut program reseller. Ya, jadi daftarkan ke Kang Asep. Kang Asep, saya mau ikut paparan untuk program. Nanti teman-teman yang paparan seperti Pak Suwandi tadi, memaparkan produknya. Nanti untuk paket reseller Anda belanja 1 juta, nanti dikirim produknya atau bagaimana lah ya. Silakan teman-teman lihat di YouTube channel komunitas UMKM Neklas, program reseller yang terakhir itu Pak Zaini, bibit aneka tanaman dan sayuran. Silakan hubungin Kang Asep ya. Kalau teman-teman sudah ada di grup WA, teman-teman sudah kenal dengan Kang Asep. Tapi yang belum masuk grup WA, hubungin Kang Asep ya untuk masuk di grup WA. Baik, saya lanjutkan dulu ya teman-teman materinya. Kalau tadi kita bicaranya analisis SWOT ya. Jadi teman-teman tadi banyak di chatting juga apa kekuatan dan kelemahan teman-teman semua. Ya alhamdulillah teman-teman sudah paham, sudah mengerti. Harus tahu apa kekuatan dan kelemahan kita. Supaya kita bisa, kalau kelemahan kita perbaiki, kekuatan kita tonjolkan, kita tambah lagi. Kita harus tahu peluang yang akan kita dapatkan. Tapi juga harus tahu tantangan sehingga kita bisa menyikapi. Ya persaingan ya itu harus kita sikapi secara bagus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bisnis model kanvas. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Mungkin hal baru bagi pelaku usaha di Indonesia, hal baru juga bagi pelaku UMKM, ya bagaimana membuat model bisnis kanvas. Ya, sebelum kita masuk ke pembuatan bisnis plan ataupun proposal bisnis, teman-teman harus juga tahu apa itu model bisnis kanvas. Pertama, istilahnya di sini key partner. Bisnis teman-teman pasti butuh key partner, partner ya, mitra. Kadang-kadang kita nggak tahu nih siapa sih mitra kita. Pak Suwandi tadi membuat permen, tentu ada bahan baku. Belanja bahan baku adalah supplier, mitranya supplier. Teman-teman, contoh misalnya yang dagang bakso, mitranya siapa? Suppliernya penjual daging. Kalau teman-teman beli belanja dagingnya hanya kepada si A saja, hanya satu orang saja, nah, nggak efisien. Teman-teman tidak akan mendapatkan harga yang bagus. Teman-teman tidak bisa bernegosiasi. Perbanyaklah mitra supplier supaya daya tawar teman-teman semakin bagus. Nah, selain supplier ya, mitra itu adalah reseller. Tadi saya sampaikan program reseller. Jadi dalam berjualan kita juga butuh reseller, kita butuh komunitas, kita butuh jaringan supaya penjualan kita lebih masif lagi. Ya, reseller adanya di community. Mungkin teman-teman juga membutuhkan mentor di dalam apa? Di dalam berkonsultasi. Bagaimana sih hari ini saya dagangnya nggak nyampe target, ya, atau apalah ya. Mentor cukup dibutuhkan. Komunitas UMKM Naik Kelas siap menjadi mentor teman-teman semua. Ya. Di WA Group sering sekali kita diskusikan beberapa hal, terutama grup priority ya. Di grup priority sering kita diskusikan beberapa hal tentang pertanyaan teman-teman. Oke, partner. Silakan teman-teman isikan di sini daftar nama supplier. Ada berapa sih supplier, teman-teman? 1. Wah, itu nggak optimal. Teman-teman daya tawarnya nggak bagus. 5. Bagus. Catat namanya di sini. Suppliernya siapa saja, ada nggak reseller atau siapa.
community yang Anda teman-teman kenal siapa sih selain komunitas UMKM naik kelas, misalkan ibu-ibu arisan kampung A, nah, itu kan community, tempat teman-teman jualan, asosiasi atau HIPMI atau siapa, ya tadi ada dari perguruan tinggi, itu community yang harus teman-teman menjadikan partner untuk meningkatkan penjualan. Tuliskan semua di sini partner Anda, sehingga teman-teman akan hafal nantinya. Satu persatu teman-teman evaluasi partner ini. Oh, si A ini jualan daging selalu kasih harga yang tinggi dibandingkan si B. Nah, ini kan evaluasi teman-teman. Kedua, key activity adalah kegiatan ya. Kegiatan teman-teman sehari-hari di dalam bisnis. Kegiatan produksi, misalkan membuat bakso dari bahan baku menjadi bakso, lantas dijual, bagaimana proses penjualnya. Jadi aktivitas Anda, aktivitas teman-teman di dalam memproduksi, administrasi, penjualan dicatatkan di sini. Dan jadikan SOP. Ya, kalau teman-teman misalkan buat bakso, aktivitas pembuatan baksonya dicatatkan menjadi SOP dan itu rahasia teman-teman. Bumbunya sekian gram, garamnya sekian gram, ya pembuatannya. Itu jadikan apa namanya itu? Resep, SOP resepnya. Cara kerjanya jadikan SOP, pembukuan catatan keuangan, cara penjualannya juga dijadikan SOP, standar operasional prosedur. Ini adalah aktivitas sehari-hari teman-teman. Jangan sampai menyimpang, tapi bisa meningkatkan. Oh, ternyata saya begini-begini aja ya. Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Tambahkan. Ya, teman-teman bisa tambahkan hal-hal baru. Key resource. Yang ketiga adalah key resource. Ini adalah sumber daya yang teman-teman miliki itu apa saja. Nah, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Tini. Tadi ya di sini ya Bu Tini. Key resource. Salah satunya sebutkan di sini peralatan yang teman-teman miliki apa saja. Apakah peralatan ini sudah cukup atau kurang? Oh, ternyata kurang di dalam meningkatkan kapasitas produksi. Kalau beli lagi peralatan, modalnya kurang, tempatnya kurang, seperti Bu Tini sampaikan tadi. Nah, sampaikan, tuliskan di sini peralatan-peralatan yang teman-teman miliki, tenaga kerjanya, apakah ada perlu tenaga ahli atau tidak. Kalau perlu tenaga ahli sudah atau ada atau belum, ternyata belum, berarti butuh dong tahun depan. Atau hal-hal yang menunjang lainnya. Ya, silakan semuanya dicatatkan di sumber daya atau key resource ini. Kemudian yang keempat, value proposition. Sederhananya begini teman-teman, di kolom ini diisi alasan mengapa pelanggan membeli produk kita. Berarti ini adalah kekuatan produk kita, ya, keunggulan produk. Mengapa pelanggan membeli produk Anda? Oh, karena rasanya unik. Produk Opak Telo rasanya unik, misalnya. Produk kopi Koga itu luar biasa atau laki banget, nah gitu kan. Silakan di sini disampaikan kenapa produk kita dibeli orang. Ini keunggulan produk kita disampaikan di sini. Keunggulannya bisa beberapa ya, bukan hanya satu, ada beberapa. Nah, bagaimana teman-teman menjaga hubungan dengan pelanggan, customer relationship? Ya, bisa dengan cara menjalin ikatan dengan pelanggan. Bisa jadi teman-teman punya kios atau secara offline teman-teman bisa bertemu secara langsung atau melalui media bazar atau secara online atau juga melalui komunitas ya, online tadi ya, di komunitas, perkumpulan, arisan dan lain-lain. Ini adalah cara menjaga customer relationship. Channelnya atau sarananya apa saja. Bisa jadi teman-teman secara online berjualan melalui aplikasi atau e-commerce atau media sosial atau website atau bertemu langsung dengan sarana community. Jadi channel ini teman-teman sebutkan apakah teman-teman punya website atau tidak atau melalui aplikasi apa. Apakah Inamarket, Lazada, Shopee atau melalui apa di sini jualannya. Ya, channel yang teman-teman pilih atau Facebook atau WA group dan lain-lain ya. Nah, segmentasi ini target pasar yang kita bahas tadi. Customer segment. Bisa banyak sekali segmentasi itu, bisa berdasarkan status sosial ya, kelas menengah ke bawah atau ke atas. Produk teman-teman itu biasanya kalau kelas itu status sosial itu dilihat dari sisi harga dan mutu ya. Biasanya seperti itu.
Utamanya harga. Kalau harganya mahal, pasti untuk kelas menengah ke atas. Kalau harganya lebih murah, pasti untuk kelas menengah. Apakah untuk pelajar, ibu-ibu saja, anak-anak, atau lain-lain? Ya, ada juga eksekutif muda, bisa jadi berdasarkan umur, ya, biasanya bisa juga, oh ini untuk orang-orang atau apa masyarakat yang hidup di pegunungan, yang apa dingin ya gitu ya, itu demografis ya dan lain-lain. Ini menetapkan target pasar. Nah, selanjutnya teman-teman tentu ada struktur pembiayaan, struktur biaya. Jangan sampai nanti hasil penjualan teman-teman, hasil bisnis teman-teman malah teman-teman tidak mendapatkan keuntungan. Tetapkan strukturnya apa struktur biaya. Ada struktur bahan baku atau biaya bahan baku ya kalau teman-teman industri atau memproduksi atau biaya modal HPP harga pokok modal kalau teman-teman usahanya perdagangan. Ada nggak biaya gaji? Berapa gajinya? Biaya operasional. Di sini teman-teman semua biaya disebutkan dengan angkanya. Berapa tadi ya, teman-teman yang mengikuti dari awal tadi, wawasan sederhana. Biaya sewa kiosnya 5 juta per bulan, biaya operasionalnya 1 juta, biaya gajinya 3 juta. Nah teman-teman, eh, bagi yang nggak ngikutin dari awal, nanti lihat rekamannya yang dari awal ya. Biaya di sini adalah biaya yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kemudian revenue stream adalah harapan teman-teman. Wah, harapan saya atau tadi boleh dikatakan ini visi dan misi teman-teman dari semua ini apa sih? Oh, saya ingin naik kelas. Saya ingin labanya 3 juta. Saya ingin dapat profit yang bagus. Nah, ini kan harapan, ya, keinginan, nilai yang ingin teman-teman capai. Revenue stream. Itu teman-teman model bisnis kanvas. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, ini banyak yang mau ikut program reseller. Silakan Kang Asep ya. Nanti berhubung Kang Asep produknya apa ya, buatlah paket resellernya. Ini saya lihat kalau ada pertanyaan di Zoom chat. Silakan kalau ingin bertanya secara langsung resen ya. Ya, Bu Evi Mulyani kadang jual tanpa perhitungan ya. Silakan Bu Rustina, Bu Rustina Septiani. Oh, selamat malam Pak Teddy. Tadi saya lihat Malam. template apa tadi tuh yang sebelum setelah di slide bisa di-share nggak Pak? Soalnya jujur aja kami yang UMKM yang baru malah nggak ngerti sulis-sulis taunya jual-jual, bikin, jual kalau ada pesanan kita bikin, kalau nggak ya kita off dulu gitu. Jadi kami nggak tahu cara bikin template harian gitu, daily activity-nya gitu loh Pak. Mungkin bisa share template yang Oke, tadi nanti yang ya nanti akan di-share oleh Kang Asep di WA grup di teman-teman yang ada di WA grup ya. Ya terima Bu kasih Pak. Rustina ya, sama-sama. Ada lagi mau tanya? Pak Kamura Adam Hael. Pak tadi saya baru mulai usaha rumahan bagus. Lanjutkan Pak. Boleh dibantu untuk cara menghitung harga jual produk yang tepat. Oke, sebenarnya kita ada materi khusus ya untuk menetapkan harga ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya coba sedikit eh, secara umum saja ya teman-teman ya. Bagaimana sih menetapkan harga? Menetapkan harga. Jadi ya, pada dasarnya bisnis itu kan produk itu kan ada beberapa hal yang menjadi perhatian teman-teman. Sebagian besar pelaku UMKM ini produknya kuliner. Kuliner itu dengan tingkat resiko ada masa kadaluarsa. Nah, ini semakin lama masa kadaluarsa ya akan berbeda harganya dengan yang cepat kadaluarsanya.
Contoh misalkan, saya jualan empek-empek nih, kadaluarsanya misalnya besok, saya jualan nih 1.000, misalkan 5.000 rupiah harga empek-empek. Nanti sore saya turunkan harganya jadi 3.000, yang penting balik modal. Ini strategi ya, strategi tergantung kadaluarsa. Makin cepat tanggal kadaluarsa ya, tanggal kadaluarsanya atau jumlah hari, makin singkat hari kadaluarsanya, makin harganya dijual tinggi. Ya, karena risikonya tinggi juga, teman-teman. Ini karena risiko. Namun, menjelang hari tanggal kadaluarsa, yang penting balik modal. Banyak juga yang rugi. Ya, tergantung teman-teman berapa keuntungan. Misalkan kita jualan empek-empek 10 biji nih. Modal kita misalkan 2.000 rupiah. Kita jual 5.000. Untungnya sudah 2 kali potong. Ya kan? Karena empek-empek basi, besoknya basi atau 2 hari basi. Ya, anggaplah 2 hari ya. Hari ini kita jual 5.000 rupiah, laku 6 pempek. Tinggal 4 lagi yang belum laku untuk besok. 6 pempek laku, berarti kan kita untungnya 3.000 tadi kan. Modal 2.000, jual 5.000. 3.000 kali 6 sudah 18.000 keuntungan kita. Oke. Padahal kita buat pempek modalnya 2.000. 10 pempek modalnya 20.000. Kita sudah dapat untung 18.000 plus modal. Nah, tinggal 4 sisa ini, minimal kita break even point lah. Kita jual 2.000 rupiah. Kalaupun enggak, daripada basi besok, jual 1.000 deh. Kita udah dapat untung kok. Itu cuma tambahan saja. Nah, memang tidak ada acuan yang pasti di dalam menetapkan harga penjualan. Tapi melihat banyak hal. Pertama yang dilihat adalah kadaluarsanya atau tren. Kalau pakaian itu tren ya teman-teman. Biasanya pakaian itu trennya itu 6 bulan. Hati-hati kalau sudah lebih dari 6 bulan, agak kesulitan untuk menjual produk pakaian. Nah, apalagi selain itu, lihat harga pesaing. Jangan sampai kita sudah semaunya menetapkan harga, ternyata pesaing kita harganya lebih murah. Nah, jangan juga seperti itu. Intinya teman-teman harus melakukan survei, ya, survei beberapa pihak. Oh, ternyata di kampung sebelah yang jualan pakaian kokoh itu dengan yang sama dengan kita harganya 50.000. Misalkan kita modal nih, modal 40.000 nih, mau jual berapa nih pakaian? Bisa nggak ya jual 60.000? Kayak gitu kan. Oh, ternyata kampung sebelah jualnya 50.000. Nggak bisa dong, bahaya nih. Kalah kita bersaing. Ya, kalau pakaian kan trennya 6 bulan nih. Hati-hati 6 bulan nanti hilang trennya. Artinya bisa jadi kita bersaing dengan pesaing kampung sebelah, harga kita misalkan kita buat 49.000, murah 1.000 aja dari dia, atau sama, atau dibuatkan paket beli 5 apa harganya 45.000 misalkan, beli 5 tapi dibuatkan paket. Banyak sekali strategi di dalam menetapkan harga penjualan ya teman-teman. Mungkin kita perlu materi khusus untuk itu bagaimana sih menetapkan harga. Oke, saya lanjutkan lagi materinya ya teman-teman. Pak Wayan, mau tanya silakan Pak Wayan. Iwayan. Selamat malam Pak Dedi. Ya, malam Pak Wayan. Maaf saya tidak menghidupkan kamera, ini saya lagi nyetir nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ini untuk masalah itu tadi, masalah apa menghitung keuntungan itu. Saya selama ini sih kalau hitung total sih tetap ada untungnya Pak Dedi. Nah, cuma saya apa namanya menghitung itu ideal lakunya biasanya mungkin ini merupakan kesalahan juga. Karena setiap saya produksi, kan seperti yang dijelaskan tadi, ada modal, nah terus kita jualnya berapa. Itu kan kita sudah lakukan. Nah, yang lupa saya lakukan itu ketika barang saya di-retur, Pak Dedi. Nah, oke. Nah, ini yang menjadi permasalahan ini. Mohon ini petunjuk ini bagaimana caranya menghitung ulang itu, Pak Dedi. Karena gini, maksud saya begini, jadi setiap saya menggaji, saya kan menggaji harian ini, setiap kerja karyawan, sore pulangnya langsung tak kasih gaji gitu. Nah, sesuai dengan presentasi produksi. Nah, kalau hitung-hitungan ideal sih udah dapat untung gitu, karena
setelah barang kita masuk ke supermarket itu ternyata ada yang return. Nah ini yang saya belum pertimbangkan di awal itu Pak Teddy. Mohon petunjuk Pak Teddy. Ya, ya. Ya, artinya gini ya, teman-teman, memang di dalam suatu bisnis tidak menutup kemungkinan adanya retur atau pengembalian ya, gitu ya. Dan ini menjadi strategi ya. Kalau teman-teman membuat strategi seperti itu, ya silakan saja. Tapi ya harus menjadi suatu perhitungan. Apalagi penjualan itu berkaitan dengan bonus karyawan, gaji karyawan. Misalkan kita itu membayar karyawan 10% dari penjualan misalkan. Penjualan kita hari itu 10 juta. Misal ya, ini contoh ya teman-teman. Penjualan kita hari ini misalkan 10 juta. Dan kita komit untuk membayar gaji harian karyawan itu 10%-nya. Berarti 1 juta dong. Ya, kita laku 10 juta, kita keluarkan 10%, berarti 1 juta. Oke, sudah kita bayar nih 1 juta. Ternyata dari penjualan 10 juta kemarin ada retur 2 juta misalkan. 2 juta dikembalikan nih, nggak jadi. Atau barangnya nggak sesuai spek, dikembalikan. Berarti kan retur itu kan secara jurnal keuangan kan menambah lagi, dikembalikan ke stok lagi. Ya, penjualan kita berkurang. Tadinya 10 juta dikoreksi menjadi 8 juta. Secara produknya kita nggak rugi. Tapi secara perhitungan gaji tadi tuh yang ruginya. Harusnya kan 8 juta kali 10%, 800.000. Tapi kita sudah terlanjur kemarin membayar 1 juta ke karyawan. Nah, hal seperti ini memang tidak dibuatkan suatu perjanjian bahwa gaji harian itu apabila terjadi kesalahan, kekeliruan akan dikoreksi dan diperhitungkan pada gaji berikutnya Pak Wayan. Jadi jangan pula Pak Wayan yang rugi, salah akan ada retur ya. Diperhitungkan pada misal oke ya, kemarin saya lebih bayar tuh 1 juta karena ada retur, harusnya Anda dapatnya 800.000, saya udah bayar 1 juta. Nah, untuk gaji berikutnya saya kurangin ya 200.000 kelebihan bayar itu. Bisa dikoreksi. Tapi kalau kita tidak menghitung, kita lupa, ya pasti ada loss walaupun nggak rugi, tapi ada inefisiensi di dalam biaya pembayaran gaji. Nah, setiap komponen keuangan teman-teman harus tahu, harus hafal. Ya, nanti saya akan coba pada next materinya lebih kepada teknis membuat keuangan, rasio-rasio keuangan. Walaupun nanti di bagian akhir di sini ada ya, saya akan tayangkan sedikit, tapi perlu khusus pelatihan tentang materi keuangan lebih spesifik lagi. Gitu ya, Pak Wayan. Oke, teman-teman, saya lanjutkan dulu materinya. Kalau tadi kita bicara, ini adalah apa? Model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas ini cukup terkenal ya di luar negeri dan masuk, dan saya kebetulan juga dosen. Salah satu mata kuliah saya adalah entrepreneurship, dan di dalam entrepreneurship ada mengajarkan model bisnis kanvas. Nah, barulah kita bicara bagaimana sih cara membuat bisnis plan 2024. Ini saya kasih acuannya saja ya teman-teman. Acuannya setidaknya di dalam membuat proposal ya, bisnis plan ataupun teman-teman biasanya nih kayak siapa ya Bu Tini juga ikut ya, ada lomba membuat apa semacam proposal ya, atau teman-teman yang lain pernah lomba-lomba di kementerian, di dinas ya, membuat proposal bisnis. Lebih kurang saran saya acuannya seperti ini, ada 5 hal ya. Aspek-aspeknya, aspek umum dan legalitas, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, dan aspek resiko. Jadi setidaknya ada 5 hal yang teman-teman sampaikan di dalam proposal bisnis atau profil atau yang ingin disampaikan ya. Di aspek umum dan legalitas, teman-teman bicara sejarah usaha. Kapan berdirinya? Sebutkan tahunnya, dan diperjelas bahwa usaha ini sudah 10 tahun ya, dengan misalkan usaha Opak Telo berdiri tahun 2013 dan sudah berjalan lebih dari 10 tahun misalnya. Itu kekuatan sejarah itu disampaikan, itu pengalaman. Semakin lama usaha semakin bagus. Sejarahnya usaha Anda teman-teman sampaikan.
bahwa usaha berdiri tahun sekian, sudah 10 tahun, saya merintisnya seorang diri dan dalam perjalanannya terus bertambah karyawan. Ya. Nah, bagaimana struktur organisasinya? Apakah ada susunan direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional? Tempatnya sulit ya, kalau UMKM jarang-jarangnya begitu ada organisasinya ya. Tapi setidaknya teman-teman susunkan struktur organisasinya. Misalkan kita sebagai direktur utama ada bagian yang masak-masak, buat aja dah bagian operasional. Ada yang tukang jualnya, ya bagian pemasaran gitu ya. Dibuatlah bagian organisasinya secara sederhana ya. Lihat cara membuat bagian organisasi di Google. Perizinan. Nah, teman-teman lihat nih, malam ini catatkan. Teman-teman izin usaha yang dimiliki ini apa saja sih? Apakah sudah komplit? Apakah sudah punya izin atau belum? Ya. Izin usaha yang harusnya teman-teman punya, catatkan. Dan yang sudah Anda miliki apa? Targetkan tahun depan harus dimiliki. Misalkan teman-teman belum ada izin edar. Targetkan menjadi target bisnis plan tahun depan harus punya izin edar. Atau teman-teman belum punya sertifikasi halal, targetkan tahun depan harus punya sertifikasi halal. Atau sederhananya targetkan izin usaha teman-teman tahun depan lengkap. Ya, gitu. Kemudian analisis SWOT. Nah, teman-teman masukkan seperti tadi contoh saya ya, analisis SWOT tadi ya. Teman-teman masukkan analisis SWOT di aspek umum dan legalitas. Apa kekuatan dan kelemahan, apa peluang dan tantangan usaha teman-teman. Visi dan misi ada di aspek legalitas. Nah, ini adalah aspek pertama dalam proposal bisnis. Penekanannya adalah di perizinan teman-teman. Ya, kalau karena saya melihat sebagian besar perizinan usaha masih belum lengkap, targetkan tahun depan perizinannya lengkap. Atau kalau sulit, izin apa yang teman-teman targetkan tahun depan. Itu ya, teman-teman. Kedua, aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini kita bicaranya tentang realisasi penjualan 2 tahun terakhir. Waduh, Pak, tadi saya nggak ingat 2 tahun terakhir itu berapa ya. Kira-kira saja, saya bisa. Tahun lalu 2022 berapa sih omset saya? Oh, 30 juta, anggap saja ya, 30 juta. Tahun 2021, tahun 2021 kira-kira berapa? Lebih rendah atau lebih tinggi? Waktu itu COVID, lebih rendah. Artinya kan kira-kira aja nih 30 juta tahun 2022, tahun 2001 kira-kira 20 juta, berarti kan ada bertumbuh positif tuh, meningkat ya penjualan teman-teman. Berapa persen meningkatnya? Dari penjualan 20 juta setahun menjadi 30 juta setahun, berarti meningkatnya berapa tuh? Meningkat 50%. Boleh nggak 2024 ini meningkat lagi 50%? Toh di 2023 berhasil meningkat 50%. Ya kayak Bu Tini tadi sudah berhasil capai target. Tahun 2024 persentasenya ditambah lagi Bu Tini. Tantangannya atau targetnya ditambah lagi supaya semangat ya gitu. Jangan yang gampang-gampang mencapai targetnya ya. Nah, kalau teman-teman bisa membandingkan penjualan 2 tahun terakhir, coba lihat berapa persen pertumbuhannya. Mau gampang, targetkan tahun depan pertumbuhan itu yang sama. Misalkan ternyata dari 2022 ke 2021, 2022 ke 2023 bertumbuh 50% misalkan. Ya udah 2004 bertumbuh juga 50%. Kalau 2023 nanti teman-teman omsetnya 100 juta dengan bertumbuh 50% berarti nambah 50 juta. Berarti targetkan penjualan teman-teman tahun depan itu 150 juta. Setahun ya. Kalau setahun 150 juta berarti kan sebulannya berapa? Tuh 10 jutaan ya. 15 jutaan kayak sebulan. Nah, targetkan penjualan teman-teman. Artinya di sini relasi penjualan tahun terakhir dilihat bertumbuh atau tidak. Biasanya bisnis yang bagus adalah bisnis yang selalu bertumbuh setiap tahun. Ya, penjualannya selalu bertumbuh setiap tahun. Kemudian sampaikan juga target penjualan 2004 tadi ya. Melihatnya dari persentase ini. Teman-teman boleh saja nambahkan. Kalau seandainya pertumbuhan 2023 50%, tahun depan boleh nggak 60%? Boleh. Naikkan 60%. Mau naik 100% pun asal terjangkau silakan. Target teman-teman. Nah, area pemasaran. Tentu target ini didukung oleh area pemasaran. Area pemasaran itu target pelanggan. Ya. Target pelanggan tadi segmentasi. Jadi
model bisnis kanvas yang teman-teman sampaikan tadi. Siapa sih target pelanggan teman-teman? Nah, segmentasinya, area di mana? Kalau selama ini saya, misalkan teman-teman jualan sebatas kecamatan, tingkatkan dong areanya jadi kota atau kabupaten, atau bila perlu antar provinsi. Ya, apalagi kalau mau ikut apa program reseller komunitas UMKM naik kelas, ya, bersama Kang Asep nanti bisa nasional area pemasarannya. Strategi pemasaran, strategi penjualan. Mungkin teman-teman selama ini agak slow, agak sedikit penjualan karena teman-teman melakukan penjualan secara tunai. Coba pada orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah kenal baik, sudah tahu dia pasti bayar, integritasnya bagus. Tempo 1 bulan misalkan, dicoba seperti itu. Itu bagian dari strategi penjualan. Strategi penjualan lainnya bisa jadi dengan program reseller dan lain-lain. Nah, alur distribusi. Nah, di sini cukup penting. Bagaimana sih teman-teman bisa menyampaikan produknya kepada pelanggan, mengirim. Misalkan ada pesanan, gampang nggak sih alur distribusinya? Kalau cukup gampang, ini tidak ada masalah. Tapi sampaikan di sini bahwa pengiriman barang kepada konsumen atau pelanggan tidak memenuhi hambatan karena banyak sekali jasa pengiriman barang yang berada di sekitar tempat usaha saya. Nah, ini misalkan. Ini aspek pemasaran. Aspek ketiga adalah aspek produksi. Aspek produksi ini teman-teman bicaranya tentang supplier bahan baku tadi. Semakin banyak supplier, semakin bagus negosiasi harga. Berarti kita akan mendapatkan harga yang efisien, ya. Sehingga kita harga jual pun akan lebih murah lagi kalau dapat bahan bakunya efisien. Strategi dengan supplier. Selain nilainya atau semakin banyak supplier kita dapat harga yang efisien, juga bisa dengan ngutang. Utang 3 bulan akan lebih bagus. Ya gitu teman-teman ya. Berarti kan nggak butuh modal untuk buat produksi. Ya, ini strategi. Peralatan yang dimiliki. Tadi di model bisnis kanvas, resource ya, atau apa sumber daya yang dimiliki apa saja. Apakah sudah terlalu tua nggak peralatannya? Apakah perlu perbaharuan nggak? Ataukah butuh tambahan nggak? Karena mau meningkatkan produksi. Nah, paling penting dari sisi peralatan apa adalah bagaimana kapasitas terpasang dan terpakai. Ini kan bahasa bahasa orang-orang teknis ya. Tapi lebih kurang, saya jelaskan sederhana begini. Misalkan ada satu mesin, mesin ini membuat kue, kue yang bisa kalau maksimum bisa membuat 1 hari 100 kilo kue, maksimum nih. Misalnya contoh ya, ini alat mesin ini bisa memproduksi 100 kilo kue dalam 1 hari. Tapi ternyata kita baru memproduksi 50 kilo. Berarti kapasitas kita baru 50%. Mesin ini bisa ditingkatkan karena masih ada peluang nambah 50 kilo lagi. Nah, kalau seandainya kapasitas mesin 100 kilo dan kita sudah berhasil memproduksi 100 kilo, permintaan lebih dari 100 kilo, berarti kita kurang dong mesinnya, nambah lagi mesin baru. Lebih kurang gitu ya. Nah, penambahan peralatan, penambahan mesin harus diperhitungkan dengan efisiensi biaya. Itu kan perlu modal lagi. Tenaga kerja. Apakah bisnis teman-teman butuh tenaga ahli atau tidak? Kalau tidak butuh, sebutkan. Tenaga kerja teman-teman sudah berapa lama? Karena akan dinilai begini ya. Semakin lama orang bekerja pada kita, akan semakin bagus. Bahasa teknis yang kerennya turnover pegawai itu semakin kecil semakin bagus. Semakin kecil yang berhenti semakin bagus. Asal dia yang bertahan tuh kerjanya juga bagus, kayak gitu ya. Nah, jadi semakin ada pegawai yang sudah lama bekerja sama kita, nilai plus tersendiri. Sampaikan itu. Tenaga kerja ada 10 orang, 2 orang bekerja sudah 10 tahun gitu ya, dan lain-lain. Dan terakhir adalah alur distribusi sama seperti di aspek pemasaran tadi. Bagaimana bahan baku bisa sampai ke workshop kita, ke tempat kita, sulit nggak? Ya, sampaikan bahwa oh ternyata tidak memenuhi kesulitan karena banyak sekali jasa-jasa angkutan misalkan ya. Dan aspek yang keempat adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini kita bicara pertumbuhan penjualan tadi ya, perbandingan 2 tahun. Laba, apakah usaha kita untung atau tidak?
efisiensi, apakah biaya-biaya cukup efisiensi? Haruskah saya agak kesulitan menjelaskan sekarang ini butuh penjelasan khusus untuk arus kas ya. Karena apa? Orang-orang banyak bilang, oh bisnis itu yang penting cash flow. Nah ini arus kas nih berkaitan ya. Ya saya agak kesulitan menjelaskan saat ini. Nanti kita dalam sesi khusus untuk tentang keuangan saya akan bahas ini. Ya, next ya kita akan saya buatkan materi keuangan kesehatan daripada bisnis atau keuangan. Nah, kesehatan atau kewajaran ini kan ada rasio-rasio keuangan. Walaupun nanti akan bahas sesi khusus, tapi perlu saya sebutkan. Ini teknis banget ya, teman-teman paham nggak paham saya sampaikan aja nih. Ada yang namanya current ratio. Current ratio itu adalah perbandingan aktiva lancar dibandingkan hutang lancar. Minimal satu, kalau hasil di atas satu berarti sehat. Ada debt equity ratio, perbandingan total hutang dan modal. Hasilnya maksimum 2,5 kali. Kalau di bawah 2,5 kali berarti sehat. Kalau di atas 2,5 kali berarti sakit keuangannya, nggak sehat. Dan terakhir adalah rekening bank. Teman-teman biasakan transaksi bisnis teman-teman melalui rekening. Tapi Pak, cuma 200.000, nggak apa-apa. Males banget ke bank, kan ada Indomaret atau apa, teman-teman bisa setor di situ. Ya kan? Jadi ya, jangan ada keluhan. Biasakan setiap transaksi bisnis melalui rekening. Karena suatu ketika teman-teman butuh modal, bank akan lihat rekening, oh ternyata transaksinya bagus. Gitu ya. Dan aspek resiko. Resiko itu setidaknya ada 5. Resiko pas pemasaran, resiko operasional, resiko keuangan, resiko SDM, resiko pasar. Resiko pemasaran misalkan kita apa ya penjualan rendah sehingga kita rugi. Penjualan rendah atau misalkan kita salah sasaran pasarnya. Macam-macam atau kita ada sales yang membuat fraud atau penipuan, itu resiko. Resiko operasional, misalkan kita salah produksi, pesanannya 50 kilogram, kita produksinya 100 kilo, kelebihan produksinya dan mubazir. Ini resiko kerugian. Resiko keuangan, kita salah hitung, adanya kerugian, adanya penipuan, adanya apa namanya pelanggan nggak bayar piutangnya, itu resiko. Resiko SDM, adanya SDM yang berbuat negatif, berbuat curang, menipu, itu juga resiko. Dan resiko pasar. Artinya gini loh, ada supplier yang mempermainkan kita, harga harga bahan baku dinaikkan semaunya, itu resiko ya, resiko pasar. Nah, ini adalah aspek-aspek yang teman-teman harus buat di dalam proposal business plan. Ada 5 aspek dan ini diketikkan semua dalam satu proposal bisnis ya, hal-hal yang saya jabarkan tadi. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin tanya silakan. Kalau ada yang ingin tanya. Bu Nyimas, apakah dibolehkan dalam menawarkan barang menyebutkan perbandingan harga dengan tempat lain? Contoh harga lebih murah dibanding toko atau lebih murah dari pasar. Apakah etis melakukan seperti itu? Tidak masalah, selagi itu strategi. Toh mencontohkan ya, bukan menyebutkan merek produknya ya. Ini harga gula saya lebih murah loh dari gula yang lain. Kita nggak menyebutkan merek gula siapa kan gitu ya. Nah, ini apa snack saya lebih lebih murah, tapi rasanya lebih enak. Selain murah juga lebih enak. Bukan hanya harga gitu ya. Etis saja Bu Nimas Soleha, selagi tidak menyebutkan merek pesaingnya. Ya Bu Jenny ada 5 tadi ya. Nanti akan kita share materinya oleh Kang Asep. Silakan nanti hubungin Kang Asep untuk materi. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Ya, banyak yang sudah membuat tujuan ataupun visi tahun depan harus izinnya lengkap. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan materinya. Nanti kita buat sesi tanya khusus setelah selesai materi. Nah, ini adalah bisnis plan tadi ya teman-teman. Silakan nanti dengan judulnya proposal bisnis, PT apa, toko apa, ya, proposal bisnis, opak telo, atau kopi koga, atau bibit jawara, silakan saja.
Teman-teman bikin ini, kalau teman-teman mengalami kendala di dalam membuat proposal bisnis, boleh hubungin saya ya. Silakan. Oh, ternyata habis ya materinya ya. Ini yang terakhir. Oke, saya nggak tahu nih, ternyata habis. Silakan teman-teman yang ingin diskusi, konsultasi tentang perencanaan bisnis atau permasalahan keuangan, pembuatan laporan keuangan, saya persilakan untuk kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Oke, Bu Ika, silakan Bu Ika. Selamat malam, Pak Raden Teddy. Ya, Assalamualaikum malam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih, Pak. Ini Pak, saya ingin bertanya, seandainya nih ya Pak, kita dalam pengembangan usaha ini, dalam perencanaannya, misalnya nih ya Pak, kita itu selama ini UKM, kan selama ini saya pribadi itu produksinya masih minim gitu ya Pak. Oke. Dalam hal memproduksi itu masih kemampuan kapasitinya masih rendah. Nah, tiba-tiba seandainya kita itu mendapat pesanan besar gitu. Seandainya mendapat pesanan besar, misalnya bayar gitu ya, untuk ada bayar yang ingin mengimpor produk kita gitu. Nah, kalau kita misalnya mengadakan pabrik sendiri atau harus menyediakan tenaga sendiri dalam waktu yang singkat, itu kan rasanya agak apa ya, istilah entah terburu-buru entah apa gitu ya Pak. Namun mungkin ada strategi lain, misalnya kita kerjasama dengan sebuah pabrik atau maklon gitu ya Pak istilahnya. Nah, itu bagaimana Pak dalam hal perencanaan seandainya kita bekerja sama dengan maklon dalam rangka untuk meningkatkan kapasiti produksi kita. Demikian Pak Teddy. Yang saya khawatirkan mungkin seandainya nih pihak bayar ingin visit ke tempat produksi kita, ingin melihat bagaimana cara kita produksi. Seandainya dia langsung berhubungan dengan maklonnya atau apa, kan bisa aja nih mereka main belakang tanpa sepengetahuan kita. Itu hal-hal yang seperti itu yang perlu kita antisipasi dan bagaimana caranya. Demikian Pak. Oke. Boleh tahu produknya apa nih Bu? Produknya? Jahe rempah Pak, Gundanesia mereknya, brandnya. Oke, Bu Ika. Saya coba sharing ya untuk teman-teman yang lain juga. Memang banyak sekali kendala ya teman-teman. Kita jualan susah ya, tiba-tiba sehingga kita produksi juga ya minim ya, dikit, tiba-tiba dapat pesanan besar, bingung juga gitu kan. Ini gimana caranya? Nah, maklon adalah suatu hal yang cukup bagus ya, artinya solusi. Jauh hari teman-teman harus punya cadangan. Nah, Komunitas UMKM Naik Kelas Jawa Barat 2 tahun yang lalu membuat program namanya One Product, One Brand. Jadi ada 20 jenis merek abon. Ya, 20 jenis merek abon. Abon kan sama lah ya, abon ikan atau abon apa. Sekarang sudah jadi satu merek. Dengan kemasan yang sama, dengan resep yang sama, kualitas yang sama, tapi yang buatnya itu 20 orang lebih tadi. Lebih efisien. Ya, dan tidak bersaing sama-sama sendiri. Kalau tadinya bersaing satu sama lain, sekarang nggak bersaing, malah saling bantu. Misalkan si A membuat abon tersebut 100 piece, pesanan 1000 nih, wah gimana nih ya? Karena sudah one product one brand, ya teman yang 20 tadi, bantu gua dong, ada 200, ada yang 300. Toh mereknya sama, kemasannya sama, harga sama. Itu salah satu solusi yang disampaikan atau yang dijalankan oleh komunitas UMKM mereka Naik Kelas Jawa Barat tempoh hari ya. Nah, itu cukup membantu kawan-kawan. Nah, kalau seandainya permasalahan Bu Ika tadi,
pesanannya banyak, tapi butuh investasi kalau membuat sendiri. Sementara kalau yang ada itu tidak bisa memenuhi dalam jangka waktu yang cepat ya, lebih kurang WK ya, bisa jadi butuh waktu yang cukup lama. Dan solusinya dengan menggunakan maklon. Nah, tentu pembeli juga pengen lihat dong produksinya di mana, seperti itu ya. Nanti ditunjukkan di tempat maklon bisa langsung nih. Nah, tentu di sini Bu Ika dan teman-teman di dalam bisnis itu teman-teman butuh legalitas, butuh perjanjian yang mengikat secara hukum. Kalau ada orang memesan barang produk Anda dalam jumlah besar, apa buktinya? Saya pesan ya Bu Ika, 1.000 ton. Nah, buktinya apa? Ngomong doang ya. Tentu ada bukti pemesanan, baik itu dalam bentuk SPK ataupun PO, ya, ditandatangani orang yang berhak di dalam perusahaan tersebut. Di dalam SPK dan PO disebutkan cara pembayaran. Bisnis itu kalau ada pemesanan, ya, yang paling utama ya, yang Anda teman-teman harus perhatikan cara pembayarannya. Nanti Bu Ika sudah produksi pesan maklon, barangnya udah siap, nggak dibayar. Nah, itu banyak sekali kejadian ya teman-teman. Jadi ikat dulu dalam satu kontrak kalau ada pesanan yang mungkin kita nggak bisa terang. Nah, kalau kontraknya sudah sesuai harapan kita, misalkan cara pembayaran akan dilakukan 50% DP saat tanda tangan perjanjian kontrak ini, 50% lagi akan dibayarkan saat barang dikirim. Silakan saja teman-teman, kalau itu sepanjang resikonya kecil. Sehingga nanti taken kontrak teman-teman dapat DP dulu nih. Ya, kalau teman-teman ikut tender pemerintah itu akan ada DP. Ya, kalau nilainya di bawah 50 juta tidak ada DP langsung sekaligus. Misalkan pesan catering, pesan kue, ada kantor pemerintah pesan kue kepada Anda untuk acara besok misalkan. Nilainya 50 juta, dia langsung bayar dulu 50 juta. Besok barangnya datang. Ya, langsung 100% dibayarkan di muka. Jadi Bu Ika ikat dulu kontrak ya. Nah, tentu bisa jadi nih, karena kita kesulitan memenuhi, kita minta bantuan maklon ya, kita ikut kontrak juga maklonnya. Jadi dua sisi nih, pembelinya ada kontrak SPK atau PO, setelah ini jalan, baru kita ikat dulu maklon. Maklon saya mau pesan ya, 1.000 ton atau apa tadi produknya ya, jahe tadi ya, 1.000 piece, jahe merah jahe, harga berapa? Ikat harga, cara pembayaran apa? Nanti pembayaran DP 50%. Samain tuh dengan yang pembeli tadi kan, DP 50% juga. Sisanya setelah pelanggan saya membayar. Bisa saja negosiasi. Nah, dengan pengikatan kontrak seperti ini, meskipun pelanggan Bu Ika datang ke Maklon, karena Maklonnya sudah diikat kontrak, dia nggak bisa main langsung, Bu. Ada ikatan kontraknya, jangan khawatir. Jadi ya, teman-teman harus belajar hukum ya. Saya ingin juga buat materi hukum. Ya. Teman-teman ada yang tertarik materi hukum, saya coba nanti ajak Ibu Elsa Sarif ya untuk materi hukum UMKM. Setuju nggak? Ya, saya buatkan materi khusus masalah hukum ya teman-teman. Kita udah lama nggak bicara hukum. Nah, ini masalah kontrak, masalah pengikatan dan lain-lain. Gitu ya Bu Ika. Jangan khawatir, asal Ibu tahu persis siapa pembelinya, ikat kontraknya, bagaimana pembayarannya. Ya, hati-hati loh pembayaran itu. Jangan sampai nanti barang Anda sudah produksi nggak dibayar-bayar. Banyak yang bangkrut. Dan Komunitas UMKM naik kelas, teman-teman siap untuk teman-teman konsultasi. Jangan tiba-tiba teman-teman percaya saja, khawatir teman-teman ditipu. Tanya dulu boleh di grup atau langsung japri saya atau tanya Kang Asep ya. Ini benar nggak sih kira-kira? Ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini banyak yang setuju ya. Nanti kita buatkan khusus acara masalah hukum ya. Saya coba hubungin Bu Elsa Sarif nanti. Kita ada momen untuk diskusi masalah hukum kontrak, hukum pengikatan bisnis ya. Oke, saya lanjutkan Bu siapa nih? Ertus Mahana, silakan. Halo, selamat malam, Pak. Ya, malam Mbak, silakan Pak. Ya, saya Artus Mahana, Bapak. Saya baru
memiliki usaha saya ini di tahun 2019. Usaha saya ini tahu bakso. Tahu bakso, mereknya tahu bakso Uras Pak. Iya, lapar nih, Pak. Jadi begini Oke, Pak, silakan, usaha Pak. saya berawal di tahun 2019, tapi saya merasa stagnan. Stagnan itu artinya karena saya tidak punya link A, B, C, D, E, F, G, saya tidak punya kenalan, saya tidak punya tinggal dan sebagainya. Tapi saya hanya bisa Bismillah modal nekat. Nah, akhirnya saya coba untuk membuat produk tahu bakso ini. Nah, akhirnya saya sudah mau mencoba untuk membuat legalitas karena saya belum ada sama sekali itu yang namanya halal, BIRT, BPOM dan yang lain-lain itu saya belum. Kira-kira Pak, saya mau pertanyaan saya di sini, kira-kira bagaimanakah cara untuk mengembangkan usaha saya ini terlepas dari doa ya Pak ya, kalau doa itu sudah selalu saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Karena dari tahun 2019 pasaran saya itu mulai dari 20 pack teman-teman dan sebagainya, akhirnya bisa sampai 4.000 pack sebulan dan akhirnya turun lagi sekarang jadi 1.000 pack sebulan. Memang masih kecil dan karena saya tidak punya link, makanya malam ini saya coba ikut Zoom meeting ini untuk coba kira-kira apakah saya bisa naik kelas atau tetap stagnan yang seperti ini. Itu Pak. Coba Pak Mahana, itu produknya di nasional ya, antar kota ya pengirimannya. Saya masih produknya, saya tinggal di Jakarta, Depok Pak. Saya masih di Jabodetabek. Itu belum bisa saya, karena saya tidak punya link, saya tidak punya kenalan. Kalau seandainya pengiriman nasional misalnya ke Medan, pembelinya itu bisa kan? Masalah kadaluarsanya masih oke tak pengiriman? Bisa. Ikut program reseller salah satunya Pak. Saya ini produknya produk frozen food Bapak. Oh, frozen food aman ya. Ya, tapi legalitasnya semuanya belum ada Pak. Oh, oke. Jadi makanya ini sedang coba untuk produk mencoba untuk masuk ke halal. Saya sudah coba ke Kecamatan Cempaka Putih Jakarta. Nah, ternyata itu saya domisili di Depok, rumah saya KTP itu ada di Jakarta. Nah, itu ada kendala di situ. Ternyata tidak boleh, kendala lagi, saya mundur lagi. Itu jadi banyak hal-hal. Jadi makanya coba menurut Bapak seperti apa sih yang harus saya lakukan, atau ada langkah apa-apa, itu aja sih Bapak. Terima kasih atas sarannya sebelumnya. Mohon maaf. Oke, baik Pak Latus Mahana ya. Ini permasalahan banyak teman-teman yang lainnya ya, karena sebagian besar pelaku UMKM ini izin usahanya belum lengkap. Bulan lalu saya diundang oleh staf Wapres berkaitan dengan perizinan halal ya, sertifikasi halal. Target 10 juta pun belum mencapai teman-teman. Padahal Oktober tahun 2024 itu batas akhir halal. Nah, itu menjadi wacana bagaimana sih solusinya. Mereka minta bantuan dari Komunitas UMKM kelas juga bagaimana mempercepat sertifikasi halal kawan-kawan pelaku UMKM. Saya sampaikan kepada banyak pihak bahwa kesulitan teman-teman UMKM ini salah satunya 77% UMKM ini usahanya dari rumah, dari rumah, sehingga izinnya kadang-kadang kesulitan. Benar nggak, teman-teman? Banyakkan usahanya dari rumah, bukan? 77% hasil kajian dan survei komunitas UMKM kelas usaha teman-teman UMKM dari rumah. Nah, naik turunnya suatu bisnis hal yang biasa ya. Makanya inovasi dan pengembangan pasar di dalam pengembangan bisnis sangat penting. Inovasi produk dan pengembangan jaringan pasar. Ya, seperti teman-teman lihat tuh warung samping rumah kita. Ada nggak inovasinya?
Ada nggak pengembangan pasar? Sulit ya, karena memang posisinya warung sebelah rumah ya, pangsa pasarnya ya itu-itu saja, kecuali ada hal yang istimewa ya, yang dibuat oleh warung sebelah rumah kita. Misalkan dia jual telur sekilonya jauh di bawah harga rata-rata. Misalkan harga telur sekilo 30.000, sekilo ya. Nah, dia jual 15.000. Dipromosikan itu ramai akan datang, walaupun bukan dari tempat tempat dia tinggal. Nah, akan datang pelanggan-pelanggan baru yang tidak biasanya, gara-gara jual telur. Memang jauh-jauh ke warung itu mau beli telur aja, bisa jadi beli gula juga ya, beli terigu sekalian deh. Itu strategi, salah satu strategi. Jadi banyak sekali strategi dan pernah juga saya sharing ke kawan-kawan berbagai strategi. Yang baru-baru kemarin saya sharing adalah strategi nama lorong di Malaysia. Saya lupa nama lorongnya. Tapi lebih kurang strateginya itu memancing orang untuk datang atau bertanya atau mencoba produk kita. Ya, datang ke toko kita, datang ke tempat usaha kita adalah suatu hal peluang mereka akan membeli. Ya, saya contohkan waktu itu, misalkan ada Android, harga normalnya 15 juta nih. Android harga normalnya 15 juta. Ada toko HP membuat berita ataupun promosi, harga Android yang tadi harusnya 15 juta, dia jual 2 juta. Silakan datang ke toko saya katanya. Itu pengumumannya, dia sebar, alamat tokonya jelas, nggak mungkin nipu dong. Rami yang datang ke tokonya, harga 15 jadi 2 juta. Bayangkan, apa yang terjadi setelah datang ke tokonya, sampai ke tokonya? Aduh Pak Teddy, maaf, barang tadi terakhir sudah diambil orang. Habis Pak Teddy barangnya. Ayo. Tapi Pak, tenang Pak, ada produk yang lain. Itu bagian strategi. Jangan terlihat main-mainnya, artinya ini apa strategi yang bagaimana ya. Tapi ada bahasa-bahasa komunikasi yang teman-teman harus kuasai. Saya pernah kena dulu ya. Ini kejadian nyata saya. Saya tinggal di Bogor, ada salah satu apartemen. Ini perumahan apartemen yang murah banget, dijualnya 100 juta. Wah, tertarik dong saya. Datang. Saya telepon terus, saya datang. Pas datang, waduh Pak Teddy sayang sekali nih. Yang terakhir tadi udah laku Pak. Tapi Pak Teddy tenang aja, masih ada unit yang lain, tapi tipenya beda Pak, harganya sekian. Sialan saya bilang. Tapi ya, saya tertarik akhirnya kan saya melihat saya diprospek oleh marketing. Ayo teman-teman, itu salah satu. Tidak ada cara lain meningkatkan penjualan tanpa meningkatkan jumlah pelanggan, tanpa meningkatkan jaringan pasar. Ya, tadi, wah saya nggak kenal, saya nggak tahu, cari tahu. Malam hari ini, teman-teman yang sudah bergabung di komunitas UMKM Naik Kelas harusnya sudah tahu. Yang belum bergabung dan belum masuk WA Group, ya hubungin Kang Asep tuh. Kang Asep, ya, ya, untuk bergabung di WA Group menjadi anggota, ya, punya KTA, kartu tanda anggota, silakan. Akan kami prioritaskan. Teman-teman yang sudah punya kartu tanda anggota akan menjadi prioritas. Karena dalam waktu dekat, komunitas UMKM Naik Kelas akan membuat e-katalog produk. E-katalog produk kebenaran saya juga di Kadin Indonesia, di Badan Pengembangan UMKM dan Koperasi. Teman-teman, saya akan ajak teman-teman ke Kadin juga, biar lebih dikenal oleh banyak pihak. Ya, oke, ini ada Bu Elis juga nih, Bu Elis, Ketua UMKM Naik Kelas Jakarta. Ya, ini Bu Elis. Nanti saya damping kalau di wilayah Depok. Ya, dibantu ya Bu Elis teman-teman. Nih Bu Elis, Ketua UMKM Naik Kelas DKI Jakarta ya. Yang DKI silakan berhubungan Bu Elis. Jadi ya, di Kadin Indonesia saya akan bantu teman-teman melalui jaringan yang lebih luas lagi. Komunitas UMKM Naik Kelas ada di 38 provinsi dan 4 perwakilan luar negeri. Saya akan bantu. Kita punya e-katalog dalam waktu dekat. Ya. Nah, untuk sertifikasi halal, Wakil Ketua Bidang Sertifikasi ya, dan Kurasi Pak Roy Sinaga itu adalah pejabat di Smesco. Kang Asep ada berita kayaknya kemarin di-share ya Kang Asep ya. Untuk sertifikasi halal dan perizinan lainnya di Smesco, silakan datang ke Smesco ya.
Ya ini Kang Asep lagi teman-teman untuk urusan-urusan administrasi hubungin Kang Asep tuh informasinya banyak Kang Asep untuk Smesco ya. Teman-teman bisa masuk produk di Smesco gimana caranya. Karena Dewan Pengurus Komunitas UMKM Niklas 2 orang dari Smesco. Ada Ibu Astika Kasiro bagian kurasi dan pengelolaan Smesco. Ada Pak Roshinaga bagian sertifikasi, haki ya, dan lain-lain termasuk sertifikasi halal. Ya silakan hubungi Kang Asep untuk bagaimana sih caranya. Dan juga ada Bu Elis juga ya, Ketua DKI. Setiap provinsi kita ada pengurusnya, silakan. Teman-teman kalau nggak tahu siapa sih pengurusnya Jawa Timur siapa sih? Wah itu ada Mas Helmi. Madiun siapa sih? Ada Bu Priska, ya kan? Banten siapa sih? Ada Bu Nelvi ketuanya. Tangsel siapa? Ada Pak Maltus Sitorus gitu ya. Nah, Serpong, Serpong siapa? BSD. Tangsel bukan Serpong ya. Itu apa? Kalau Serpong masuk Tangsel ya Pak Maltus Sitorus ketuanya ya. Atau ketua provinsinya Bu Nelti. Wakil ketua Banten itu Ibu Bu Lista. Bu Lista itu istrinya wali kota Tangsel ya, yang punya apa? Apa namanya itu? Bu Lista nih. Aduh lupa lagi saya. Dia punya komunitas UMKM juga ya. Beliau wakil ketua UMKM Neklas Provinsi Banten, Ibu Lista, istri wali kota Tangsel. Nah, balik lagi ke tadi, jaringan. Jadi teman-teman harus memperluas jaringan sebanyak-banyaknya. Saya sudah sampaikan dan bahkan player yang kami buat 1 hari tambah 5 teman baru. Saya nggak kenal, ya hari ini kita kenal. Silakan ya teman-teman. Kita ada program reseller, buatkan acaranya. Silakan hubungin Kang Asep, kita buatkan acaranya. Ya, saya akan bantu. Komunitas UMKM Neklas ingin bantu meningkatkan penjualan teman-teman. Turun naiknya bisnis, Anda harus evaluasi. Berarti Anda tidak melakukan evaluasi. Silakan evaluasi. Apa sih penyebabnya? Riset pasar. Aduh, Pak, kami UMKM kok riset segala. Ya, setidaknya teman-teman lakukan. Untuk produk sejenis, berapa sih harga pesaing teman-teman? Itu kan riset. Kira-kira nih produk kita nih enak nggak sih? Itu kan riset. Testimoni itu kan riset, teman-teman. Maka promosi salah satu cara yang efektif adalah dengan testimoni. Sampaikan testimoni yang pelanggan-pelanggan teman-teman semua. Nah, perluas jaringan. Keluar Jabodetabek, silakan kami akan bantu. Di Medan, di Aceh, di Kepri, ya, Komunitas UMKM kelas ada semua. Gorontalo, siapa Bu Vera, Bu Vera ketuanya. Vera ya Kang Asep ya. Kang Asep ada nomornya ya Gorontalo. Silakan Bu dengan Bu Vera. Bu Vera atau Pira ya Kang Asep, lupa saya. Vera nggak salah ya. Oke. Teman-teman ya, silakan gabung di WA Group nanti bersama Kang Asep. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa hari ini, malam hari, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman bisa menambah kompetensi teman-teman semua ya, menambah wawasan teman-teman semua. Nanti rekaman ini akan kita sampaikan lagi di YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas. Yang pasti ikuti terus program-program pembinaan dari Komunitas UMKM Naik Kelas. Banyak sekali yang akan kami sampaikan. Dalam waktu dekat, Komunitas UMKM Naik Kelas akan membuat survei. Tolong dibantu ya teman-teman, survei. Karena setiap tahun kita akan membuat kajian survei untuk masukan kepada pemerintah. Pertengahan tahun lalu, salah satu hasil survei kita adalah 31,9% pelaku UMKM masuk garis kemiskinan. Akhirnya apa yang dilakukan pemerintah? Buat program pengentasan kemiskinan UMKM. Akan memberikan banyak bantuan. Jadi tolong bantu teman-teman untuk mengisi form survei. Agak banyak, lumayan luangkan waktunya ya teman-teman. Biar kita kasih masukan ke pemerintah. Ya, teman-teman harus berperan aktif dalam mengisi surveinya. Dan kali ini surveinya nggak main-main. Ada door prize jutaan. Ya, saya siapkan door prize jutaan juga supaya ada benefitnya karena cukup banyak nih ngisinya. Ya, teman-teman butuh waktu lebih kurang 10 sampai 15 menit lah untuk ngisinya, teman-teman. Nanti acara door prize-nya kita selenggarakan di Januari. Surveinya akan segera saya share melalui Kang Asep ataupun melalui WA Blast ya.
Oke, saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih atas malam hari ini teman-teman menyiapkan waktu sharing, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua, menambah wawasan. Materinya bagi yang butuh silakan hubungin Kang Asep untuk mendapatkan materinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Ya, Ketua. sama-sama. Terima Ya, Bapak ada Bangku, Bu Risa, teman-teman semua. Terima kasih Pak Teddy, teman-teman semua.